dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Tetap pegang janji Allahku yang dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup.
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang di rumah juga yang sedang live streaming, Shalom. Berapa banyak pagi hari ini bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini dengan segenap hati dan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memulai pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa hadir tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami rindu mempersembahkan semua yang terbaik, nyanyian kami, permainan musik kami kepada Tuhan. Biar nama Tuhan diberkati, nama Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Kami puji, kami sembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bawa hatimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari
Mari sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami agungkan Engkau Tuhan. Aku Kami muliakan dan Engkau. ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku, angkatlah tanganmu. Ku nyanyi Hosana Mari menyanyi dengan segenap hati pagi hari ini. bagi Rajaku Bagi Raja di atas segala raja. di tahta. Bagi Tuhan yang mengasihi engkau dan saya. Aku muliakan. Bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Pagi hari ini tidak ada nama lain yang kami tinggikan dan kami sembah. Yang kami muliakan hanya Engkau ya Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi setiap kami. Tuhan yang sudah menolong dan menuntun langkah kami. Oh, kami muliakan dan kami puji nama-Mu ya Tuhan. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Ralamaya syakarala barala barala. Oh, ralamaya syakarala barala. Ini yang menjadi tujuan kami hadir ya Tuhan pagi hari ini, yaitu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, bernyanyi dengan segenap kekuatan kami. Sebab kami percaya Tuhan, sementara kami memuliakan Tuhan pagi hari ini, sementara mulut kami menyanyi, membesarkan nama Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Bapak Ibu saudaraku, dimanapun Engkau berada, oh mari angkatlah kedua tangan kita, mari menyembah, muliakan namanya, sanjunglah pribadinya. Oh haleluya, kau disanjung, kau ditinggikan, diagungkan, Raja segala raja. Haleluya. Biarlah mayasi kami muliakan. Haleluya. Uralamaya syakaralamo. Hanya namamu yang dimuliakan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang disanjung, hanya namamu Tuhanku. Ralamaya syak, oh ralamaya syakarala barala, oh ralamaya syakarala barala barala. Pagi hari ini kami tanggalkan semua permasalahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Pagi hari ini kami tanggalkan semua pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami mau memandang kepada Engkau. Biar tangan kami terangkat kepada Tuhan. Biar hati kami menyembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, biar hidup kami ini memuliakan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang lain yang kami cari selain Engkau ya Tuhan. Bukan sekedar pertolongan yang kami cari, bukan sekedar berkat yang kami cari, tetapi terlebih dari semua itu, kami mau Tuhan hidup kami memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan hidup kami dan hati ini kami selalu menyenangkan dan memuliakan Engkau. Uralabaya syakarala barala barala barala. Pagi hari ini berapa banyak hati yang mau memuliakan Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak hati yang mau tetap menyenangkan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Angkatlah kedua tanganmu tinggi kepada Dia. Mari memuji, mari menyembah. Angkat suaramu, mari agungkan Dia. Oh, mari muliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Ralamaya syakarala barala 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 barala. Oh, biar setiap hati menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar setiap mulut bermasmur kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Oh, Engkaulah Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Ralamaya syakarala barala 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 barala. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah. Oh, mari menyembah.
Urala maya shakarala barala barala. Urala maya shakarala barala barala. Urala maya shakarala barala. Urala maya shakarala barala. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Urala maya shakarala barala barala. Oh Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami dengan begitu sempurna. Urala maya shakarala barala 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 barala. Kami menyadari Tuhan, dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas salib yang sudah Tuhan kerjakan untuk menebus setiap kami. Selain pagi hari ini, kami bawa hati yang mau menyanyi, yang mau bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Urala baya shakarala barala barala barala. Urala baya shakarala barala 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 barala. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Urala baya shakarala barala 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 barala. Terus naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kami yang melayani juga kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau terlebih dulu sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Urala maya shakarala barala. Urala maya shakarala barala. Urala maya shakarala barala. Urala maya shakarala barala. Urala maya shakarala. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Urala maya shakarala. Urala maya shakarala. Urala maya shakarala. Engkau mendengar setiap hati, setiap mulut yang mau bermazmur, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita kembali. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Mari agungkan Dia, muliakan Dia. Aku muliakan Kau layak disembah. Lagi Bapak Ibu sendiri, mari bernyanyi bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Kami berkati Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Mari lambaikan kedua tangan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
yang kami muliakan, nama-Mu yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, Amin. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersuka cita bagi hari ini. Semua. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami Allahmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Hey! Bangkitlah mencari terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama. Jadikanlah kami Allahmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Mari lebih lagi semua. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Sebut namanya Yesus. Yesus kan beri kemenangan. Satu kali lagi. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Pagi hari ini berapa banyak percaya Tuhan memberikan kuasa bagi setiap kita. Yang percaya lambaikan kedua tangan kita tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kuasa bagi setiap kami untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Haleluya. Pindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Mari bersiap. Bersiap dan janganlah terlena. Tipu
Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami kasihi. Terpujilah Engkau. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Lagi Bapak Ibu saudaraku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun apa yang ada dalam hidup kami habis lenyap, tetapi kami mau tetap berkata Engkau Tuhan Allah kami. Dan biar doa kami, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu saudaraku, Engkau yang mau memuliakan nama Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung
Bapa yang maha baik, Allah kami yang maha besar pencipta langit dan bumi, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami menyembah-Mu. Ketiganya yang esa, yang kami muliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, untuk kemenangan yang Kau berikan sehingga setiap kami bisa memenuhi panggilan ibadah kudus, meringankan langkah kaki kami datang ke tempat ini. Kami tahu, bahkan kemenangan itu pun datang dari Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu. Dan ketika kami melakukan itu, kami dihiburkan, kami dikuatkan melalui syair-syair lagu, kami dibaharui, kami ditegur dengan lembut. Kami bersyukur setiap kali kami beribadah, kami dikuatkan walau kadang kami tidak menyadari. Dan sekarang Tuhan, di tengah ibadah yang baik ini, kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami rindu berkata-katalah kepada kami semua yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kunjungilah kami satu persatu secara pribadi, khusus dan istimewa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami perlu firman-Mu. Kami perlu Roh-Mu menuntun kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali, sehingga yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama diubah oleh Allah yang hidup. Kami merendahkan hati kami membuka pikiran kami. Biarlah Tuhan berbicara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup dan sejati, kami berdoa. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Suasana ibadah yang indah, kita bersuka cita, kita menikmati dengan dalam penyembahan kita Bapak Ibu. Pagi ini kita akan merenungkan firman Allah. Tema kita tentang sindrom Demas atau Demas Syndrome. Kita mau belajar bersama-sama. Nama ini cukup dikenal di Alkitab, tapi ada juga orang-orang yang tidak akrab dengan nama ini. Dan kita mau belajar bersama-sama di tengah situasi pandemi seperti ini Bapak Ibu. Bahkan sindrom Demas bisa saja datang dalam hidup setiap orang percaya. Karena itu kita perlu belajar merenungkannya. Teks kita dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberitahu anak kesayangannya, anak rohaninya, setelah Titus, yang paling dekat dengan Paulus adalah jelas Timotius. Dan dia berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada teks lain lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kolose 4 ayat 14, firman Allah berkata, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Satu ayat lagi. Di dalam kitab Filemon 1 ayat 24, karena Filemon satu pasal biasanya orang sebut Filemon 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Bapak Ibu, nama Demas dalam perjanjian baru sekurang-kurangnya disebutkan 3 kali. Ketika tahun 63 Masehi, di masa musim spring, Rasul Paulus menulis surat penggembalaan kepada 3 jemaat. Jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, dan kepada Filemon, konglomerat yang kaya luar biasa itu. Kepada ketiga kelompok gereja ini, 2 Rasul Paulus menyebutkan tentang Demas. Kepada orang-orang di Kolose dan kepada Filemon disebutkan nama Demas. Satu lagi kepada Timotius, anak kekasihnya. Saya ingin baca kembali ayat itu Bapak Ibu, 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ayat ini 4 tahun sesudah Paulus berkirim surat kepada orang di Kolose.
di mana Demas pun titip salam buat kalian. 4 tahun setelah Paulus berkirim surat kepada Filemon, orang kaya itu, demi untuk menolong Onesimus. Bapak Ibu tahu ceritanya. Onesimus seorang budak, melarikan diri dari rumah tuannya yang namanya Filemon. Orang zaman dulu kalau budak lari dari rumah tuannya hanya ada satu hukuman mati. Entah bagaimana kemudian Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara dan mengalami pertobatan kelihatannya. Nah, Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon lagi. Dan Paulus berkata begini, Filemon, biar bagaimanapun tanda kutip engkau berutang nyawa kepadaku. Oke, sekarang aku kembalikan hambamu Onesimus ini ke tempatmu. Aku kembalikan, tolong terima dia. Demi aku terimalah dia. Kalau ada sesuatu yang dia curi dari engkau, aku akan bayar. Begitu kita ketemu, aku ganti. Bapak Ibu, saya mau beritahu, ini poin penting. Alkitab, firman Allah tidak pernah menentang perbudakan. Saya harap ini bukan informasi yang baru bagi Bapak Ibu. Alkitab tidak menentang perbudakan. Alkitab mengatur perbudakan. Karena Allah tahu perbudakan tidak pernah bisa musnah di muka bumi. Jadi Allah atur perbudakan sedemikian rupa, seorang tuan harus memperlakukan budaknya, hambanya dengan hormat. Seorang hamba memperlakukan tuannya seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi kekristenan tidak pernah melarang perbudakan, tapi kekristenan mengatur dengan ketat bagaimana perbudakan bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saya adalah budak dari Kristus. Kita budak dari Allah yang hidup, dan satu-satunya perbudakan yang tidak memperbudak hanya menjadi budak Kristus. Tapi poin saya mau beritahu Bapak Ibu, Paulus berkata kepada Filemon, ada salam dari Demas untukmu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 kali nama Demas disebutkan dalam perjanjian baru. Dan kita coba akan melihat bersama-sama. Pertama, arti nama Demas. Entah bagaimana, arti nama Demas artinya populer. Demas itu artinya terkenal. Dia berasal dari Tesalonika yang lebih buruk secara ironi. Kemudian Alkitab mencatat Demas terkenal sebagai orang yang mencintai dunia ini. Dia adalah sahabat Rasul Paulus. 10 tahun lebih kurang mereka bersama-sama. Bahkan waktu Paulus dalam pemenjaraan yang pertama karena Injil, Demas menemani dengan setia. Demas bersama dengan Paulus menyaksikan bagaimana Allah menyertai pelayanan Paulus yang luar biasa. Yang sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Yang kalau dia berdebat punya keahlian yang luar biasa. Tipikal pekerja keras yang tak ada bandingannya dengan semua rasul. Di kemudian hari Paulus berkata begitu. Dari antara semua rasul, aku paling bekerja keras. Dan perhatikan Bapak Ibu nama Demas. Disandingkan dengan tabib Lukas, penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Disandingkan dengan nama Markus, penulis Injil Markus yang disebut Yohanes Markus. Disejajarkan dengan Aristarkus. Jadi nama Demas disejajarkan dengan tokoh-tokoh kekristenan dari gereja mula-mula. Orang yang luar biasa bersahabat dengan orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, ada orang-orang berkata begini, beritahu temanmu, akan kuberitahu siapa dirimu. Karena orang akan berteman yang seirama dengan dia, yang sepemahaman dengan dia. Contoh sederhana, burung gereja hanya bergaul dengan burung gereja, burung beo dengan burung beo. Sangat langka ada peristiwa burung gereja bersahabat baik dengan kelompok burung beo. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang berkata, beritahu temanmu akan kuberitahu siapa dirimu. Karena pertemanan akan saling mempengaruhi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi perhatikan Demas. Bersahabat dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Coba kita lihat kembali kepada teks, 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ada beberapa yang saya warnai di sana Bapak Ibu. Karena Demas telah mencintai. Bapak Ibu tahu kata yang digunakan oleh Paulus, Demas telah agapoi. Dari kata dasar agape. Dari situ kita tahu agape bukan cinta ilahi.
Agape itu adalah jenis cinta yang sangat dalam, yang sangat kuat, yang sangat luas. Seperti Allah mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Dia mencintai dengan cinta agape. Sangat dalam, sangat kuat, sangat luas. Paulus berkata, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Dia bicara tentang kasih Allah yang tak terpahami itu. Kasih yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kasih agape adalah jenis kasih yang sangat kuat, dalam, luas, tapi dia bersifat netral. Dia bisa ditujukan kepada Allah, kasih ini bisa ditujukan kepada setan, bisa kepada dunia, bisa kepada materi, bisa kepada apapun. Dan perhatikan kata yang digunakan sekali lagi, agapo. Dari kata agape, Demas telah agape, mencintai. Sangat dalam, sangat kuat, sangat luas. Mencintai apa? Dunia ini. Menarik sekali Bapak Ibu. Kata dunia ini yang dimaksud dalam teks aslinya, Paulus berkata, dunia yang sekarang ini. Jadi Demas bukannya mencintai dunia yang akan datang, tapi dunia yang sekarang ini, kini dan di sini. Dia mencintai dengan kasih agape kepada dunia yang sekarang ini, zaman sekarang ini. Dan kemudian meninggalkan aku, Paulus berkata begitu. Ada 3 orang yang meninggalkan, Kreskes meninggalkan juga Bapak Ibu, kalau perhatikan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Titus juga, tapi Kreskes dan Titus meninggalkan Paulus karena diutus. Yang satu diutus ke Galatia, yang lain ke Dalmatia. Tapi kalau Demas, dia meninggalkan Paulus karena mencintai dunia ini. Lalu kemudian Alkitab berkata, ia telah berangkat ke Tesalonika. Ada apa di Tesalonika? Tesalonika di zaman gereja mula-mula adalah kota metropolis dengan semua gemerlap yang luar biasa. Tipu daya duniawi ada di sana Bapak Ibu. Kota yang begitu maju di zamannya sehingga ada banyak orang suka kepada kota Tesalonika, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kelihatannya Demas kembali kepada kegemerlapan hidup. Hidup yang penuh dengan foya-foya. Hidup yang penuh dengan gaya hedonis. Dia kembali kepada sana Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu apa penyebabnya, apakah karena sesuatu, nanti kita coba lihat cari tahu Bapak Ibu. Tapi kemungkinan Paulus juga seorang pribadi yang sangat keras. Bapak Ibu, kejiwaan manusia, jiwa manusia itu nggak bisa diselidiki, nggak bisa dianalisa. Tapi fenomena, gejala dari jiwa itu bisa diamati. Karena itu para psikolog itu mengamati gejala jiwa. Fenomena permukaan yang tampak itu bisa diamati. Itu sebabnya dari cara kita tanda tangan, mereka bisa tahu kira-kira sifat kita. Dari cara kita menulis, mereka bisa tahu kira-kira karakter kita seperti apa. Dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita bisa menangkap sedikit ada suara-suara cukup jelas di sana. Kelihatannya Paulus memang pribadi yang keras, tanda kutip. Seorang yang begitu keras sekali, disiplin ketat, Bapak Ibu. Orang yang punya determinasi luar biasa. Nah Paulus ini memang dikenal cukup keras. Coba perhatikan Kisah Para Rasul 15 ayat 38 sampai 39. Saya coba ingin melihat pribadi ini. Apakah ini alasan kemudian Demas meninggalkan Paulus? Firman Allah berkata, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya ke Siprus. Bapak Ibu, ini cerita menarik. Barnabas itu adalah orang yang pertama yang berani berdiri di hadapan para rasul. Ketika rasul di Yerusalem kemudian melakukan sidang pertama di Yerusalem. Barnabas orang pertama yang berdiri membela Paulus. Karena kerasulan Paulus diragukan. Kita sudah pernah belajar bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Di dalam gereja mula-mula kerasulan Paulus diragukan. Karena syarat seorang rasul, Petrus berkata, harus melihat baptisan Yohanes, melihat hidup dan pelayanan Kristus, melihat kematian Kristus dan kenaikannya ke surga. Tiga-tiganya Paulus tidak melihat. Jadi kalau dilihat persyaratan dari rasul, Paulus tidak lolos.
Sehingga kemudian gereja mula-mula banyak menolak kerasulan Paulus. Makanya kalau Paulus kirim surat Bapak Ibu kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Galatia, dia ngomong gini, dari Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus, bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tapi oleh karena Allah. Kenapa dia nulis begitu? Dia mau ingin bela, kerasulanku bukan dari definisi manusia. Kerasulanku bukan karena kriteria manusia. Kerasulanku khusus langsung dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Paulus ditolak kerasulannya dalam sidang pertama di Yerusalem itu, Kisah Para Rasul, Barnabas, orang yang berdiri di depan membela dan berkata, biar bagaimanapun Rasul Paulus pelayanannya luar biasa. Sampai kemudian para rasul soko guru, Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian takluk lalu berkata, iya, dia juga adalah seorang rasul. Suatu kali Barnabas ngomong gini, Paulus yuk pelayanan lagi yuk. Oke. Lalu Barnabas berniat untuk membawa keponakannya yang namanya Yohanes Markus. Kita bawa Markus yuk. Paulus berkata apa? Enak aja, gak bisa. Kamu tahu waktu kita di Pamfilia, kita dianiaya, kita disiksa. Apa yang terjadi? Markus lari. Ketika ada penganiayaan dan penderitaan, Markus lari. Orang model kayak begini, saya gak mau lagi bawa ke pelayanan. Makanya dia ngomong, waktu di Pamfilia dia mengkhianati kita. Kali ini enggak boleh. Apa yang terjadi? Paulus dengan Barnabas berselisih tajam. Dalam teks aslinya Bapak Ibu, bukan perselisihan tajam, tapi mengeluarkan kata-kata yang saling melukai. Jadi Paulus melukai Barnabas sebagai bapak rohaninya. Barnabas kelihatannya membalas itu, padahal Barnabas seorang yang lembut hati. Sehingga mereka saling melukai. 2 tahun tidak bicara. 2 tahun mereka pisah. Paulus memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Barnabas membawa Markus ke Siprus. Bapak Ibu, perhatikan. Demas pisah dengan Paulus. Yohanes Markus pisah dengan Paulus. Tapi Yohanes Markus beroleh anugerah yang berbeda. Di hadapannya ada seorang gembala yang lembut hati yang bernama Barnabas. Membimbing Yohanes Markus terus. Membina dia, melatih dia. Sampai dia menulis kitab Injil Markus. Di kemudian hari, Paulus berkata begini, tolong panggilkan Yohanes Markus. Aku butuh pelayanannya. Di kemudian hari mereka berdamai. Tapi Demas berbeda sama sekali Bapak Ibu. Yohanes Markus masih bersedia untuk dibimbing, untuk dilatih. Nah perhatikan orang-orang hebat ini bisa berselisih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Demas Bapak Ibu tidak pernah beroleh anugerah untuk dibentuk, dilatih, dan menjadi lembut hati. Pagi ini, itu baru pendahuluan khotbah saya. Sabar Bapak Ibu, kita akan belajar. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Yang pertama, dari tentang sindrom Demas ini kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan, mengawali itu sulit. Tapi lebih sulit lagi mengakhiri dengan baik. Kita tahu pelajaran ini. Memulai sesuatu itu tidak mudah. Sampai-sampai orang berkata begini, kalau engkau ingin memulai sesuatu, ulanglah sampai 21 kali. Kalau sampai 21 kali sesuatu diulang, dia akan menjadi habitus. Dia akan menjadi habit. Dia akan menjadi kebiasaan. Dan kemudian waktu itu menjadi kebiasaan, hati kita terbentuk untuk mencintai kebiasaan itu. Sehingga waktu kita tidak melakukan kebiasaan itu, tubuh kita itu minta. Pikiran kita itu minta. Saya beri contoh. Saya suka lari. Saya suka jogging. Kalau 2-3 hari saya nggak jogging, badan rasa sakit semua. Rasa ingin harus berolahraga. Tubuh itu meminta. Sesuatu diulang 21 kali akan menjadi habitus. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, perhatikan. Mengawali itu sulit. Itu sebabnya orang didorong untuk terus ulang seperti liturgi. Ulang Bapak Ibu. Tapi lebih sulit lagi mengakhiri dengan baik. Perhatikan Demas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersahabat dengan orang-orang hebat. 10 tahun bersama dengan Rasul Paulus. Seorang rasul, satu-satunya rasul yang berani berkata begini Bapak Ibu. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Tidak ada satu rasul pun berani ngomong begini. Satu-satunya rasul yang berani berkata, aku bekerja keras lebih dari semua orang. Rasul yang luar biasa. Bersahabat dengan Demas. Ternyata tidak selalu sahabatmu menentukan karaktermu.
Ada kasus-kasus tertentu. Walau Demas bersahabat dengan orang hebat ini, faktanya Demas gugur imannya di tengah jalan. Memulai memang sulit, tapi mengakhiri dengan baik itu lebih sulit lagi. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, dalam pertandingan rohani, pertandingan iman Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kita pertandingannya seperti pertandingan maraton dalam olahraga. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau lari jarak pendek, sprint itu Bapak Ibu 100 meter, 200 meter, maka yang dibutuhkan adalah start awal dan kecepatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang-orang pelari sprinter itu yang paling bagus kalau serat hitamnya banyak pada dirinya. Lalu kemudian pahanya itu keras dan besar. Orang-orang seperti itu badannya agak kekar, kecepatannya luar biasa. Tapi dipaksa lari maraton, pecah itu Bapak Ibu. Nah sekali lagi orang yang punya kecepatan tinggi itu serat hitamnya berarti cukup kuat. Untuk lari maraton, biasanya orangnya kurus kayak saya, kurus, paru-parunya besar, karena untuk memompa oksigen yang banyak. Karena dia maraton 42,129 itu Bapak Ibu, atau 1, sekian gitu, 42 sekian, maka dibutuhkan daya tahan. Yang menarik Alkitab memberitahu Bapak Ibu dan saya, pertandingan iman itu seperti lari maraton. Di mana kita harus punya daya tahan. Terus menerus memandang ke depan, punya determinasi yang kuat yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu kita perlu memikirkan bagian ini dengan serius. Karena itulah kemudian kita menarik sebuah kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Lebih mudah mati bagi Kristus daripada hidup untuk Kristus. Saya ulang, lebih mudah mati bagi Kristus daripada hidup untuk Kristus. Demas, sebuah sindrom yang akhirnya imannya gugur di tengah jalan. Tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu tahu ada sebuah buku yang menulis 100 tokoh iman abad 20. Penulisnya Bapak Robert Liardon. Dia berkata bahwa dia menuliskan itu oleh karena Tuhan yang suruh. Untuk melihat 100 tokoh iman abad 20. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Pelajari itu, kelemahan mereka, kekurangan mereka, dan kekuatan mereka. Dan Robert Liardon mengamati 100 tokoh iman abad 20. Melihat semua kekuatan-kekuatan mereka dan penyebab kegagalan mereka. Yang cukup tragis, bahkan Robert Liardon mengakhiri hidupnya dengan sangat buruk. Terlibat skandal yang sangat memalukan. Bapak Ibu, bacalah di Alkitab. Kita punya Raja Daud. Di akhir hidupnya, tidur. Di atasnya harus ada gadis perawan, perempuan Sunem yang paling cantik di kerajaan Israel. Sudah mau mati, harus berselimutkan gadis cantik baru bisa tidur. Dan ketika ujung mau mati dia sempat berkata begini kepada Salomo anaknya, menitipkan pesan yang mengerikan. Ingat jenderal itu dan ingat itu Simei. Aku tidak mau dua orang ini hidup kemudian mati normal masuk kubur. Jangan biarkan yang ubanan itu masuk ke liang kubur dengan selamat. Sudah mau mati, dendamnya muncul. Dulu ketika dia muda, dimaki-maki oleh Simei sambil dilempari batu gitu, sambil mundur Bapak Ibu. Kemudian jenderalnya berkata begini, Raja permisi, tak penggal kepala anjing itu ya. Daud berkata apa? Jangan, tidak boleh. Jangan-jangan perkataan dari mulutnya dititipkan Tuhan untuk aku. Dia rendah hati. Tetapi ketika dia menjadi raja, dan di ujung hidupnya, semua memori yang tersimpan di kepala muncul ke permukaan. Orang-orang yang pernah bikin salah, orang-orang yang menghina dia, muncul ke permukaan. Pesan kepada Salomo, jangan biarkan perempuan itu masuk ke liang kubur dengan selamat. Simei dihukum, tahanan rumah, tidak boleh keluar rumah sama sekali, keluar rumah penggal. 1 tahun Simei kuat, 2 tahun Simei kuat, 3 tahun Simei kuat, 3 tahun lebih Simei keluar rumah, penggal oleh Salomo. Bapak Ibu, sudah mau mati. Masih memberi mandat kepada anaknya yang tidak mudah. Waktu baca Alkitab Bapak Ibu, saya suka Alkitab jujur. Tidak ada satupun buku sejujur firman Allah. Mau memberitahu, bahkan orang-orang yang paling lembut hati. Orang-orang yang seirama dengan detak jantung Tuhan. Finishing well tidak mudah. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Allah Roh Kudus. Semua kita, saya, semua kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Semua kita membutuhkan kekuatan Allah Roh Kudus. Untuk menuntun kita memulai tidak mudah. Tapi mengakhiri dengan baik lebih rumit.
Kita butuh kekuatan Allah Roh Kudus yang supranatural itu untuk menuntun langkah kita selangkah demi selangkah. Dan saya beritahu Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru ada banyak contoh orang-orang yang berhasil sampai akhir. Bapak Ibu dan saya juga akan berhasil sampai akhir, amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Percaya, ada roh Tuhan yang akan menuntun kita. Kita akan bisa berhasil juga. Rasul Paulus berhasil, Rasul Petrus berhasil, Rasul Yohanes berhasil. Ada banyak tokoh-tokoh yang berhasil sampai di akhir hidup mereka. Ayo kita belajar bersama. Walau sulit, mari kita belajar. Konsentrasi penuh, tetaplah fokus. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, loyalitas itu ada harganya. Kesetiaan itu ada harga Bapak Ibu. Coba perhatikan Kristus, kesetiaannya kepada Bapa sampai dia tergantung di kayu salib demi mengerjakan kehendak Bapaknya untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Kesetiaan Bapa harus menyerahkan anak satu-satunya untuk manusia yang menentang dia, yang memberontak dia, yang jahat kepada dia, yang mengkhianati dia. Jadi Bapa menyerahkan anaknya untuk orang-orang berdosa, mati bagi orang-orang berdosa. Kesetiaan Allah Roh Kudus. Berulang kali kita gagal menjaga kesucian. Dia masih berdiam di hati dan mendorong kita, membangkitkan kita, mengingatkan kita, John, bangun lagi. John, bangkit lagi. Bukan itu hidup yang benar, John. Ayo berubah lagi. Perhatikan, mereka terluka. Perhatikan Bapak Ibu, Allah terluka. Tuhan pernah berteriak dan berkata begini kepada orang-orang Israel, aku telah penat menanggung bebanmu. Nabi Yesaya berteriak kepada orang Israel, persembahanmu itu malah membuat aku penat, capek. Allah terluka. Sementara dia terus terluka, dia setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan bagian ini. Memang loyalitas ada harganya. Ayo kita belajar setia kepada Allah. Ada harga yang mahal memang. Contohnya seperti Demas. Dia seharusnya setia. Ketika Paulus dalam pemenjaraan yang pertama, dia menemani. Tapi pemenjaraan yang kedua, kemungkinan besar sebentar lagi Paulus akan dieksekusi mati. Mungkin Demas takut. Karena apa? Semua orang-orang terdekat dari orang yang akan dijatuhi hukuman mati pasti dipantau oleh pemerintah. Orang-orang itu akan disorot terus kehidupannya Bapak Ibu. Karena mungkin akan takut menjadi ancaman bagi negara. Sehingga orang-orang yang setia kepada Paulus pasti diamati oleh para intelijen kerajaan di zaman itu. Tapi biar bagaimanapun kesetiaan itu butuh loyalitas. Kesetiaan kita kepada Allah itu ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, oleh karena kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego, kesetiaan mereka membawa mereka ke perapian yang menyala-nyala. Tapi kesetiaan itulah yang membawa mereka keluar hidup-hidup tanpa ada rasa bekas terbakar sama sekali. Kesetiaan mungkin akan membawa engkau kepada kesulitan, tapi kesetiaan yang sama akan mengeluarkan engkau dari kesulitan dan menang lebih dari pemenang. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita bayar harganya, berapapun harganya, belajarlah setia. Dan yang poin terakhir Bapak Ibu, sebelum kemudian saya kutip pernyataan seseorang Bapak Ibu. Yang terakhir dari cerita tentang Demas, sindrom Demas, kita harus mengaku dunia ini, quote and quote, dunia ini menarik hati. Bapak Ibu, perhatikan dunia ini. Waktu Tuhan jadikan alam semesta pertama sekali, betapa indah luar biasa Taman Eden itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, alam mengalami kerusakan. Tapi tidak berarti dunia tidak menarik lagi. Dunia demikian menarik karena dia ciptaan Allah. Dia dibentuk oleh Allah melalui kebenaran firman-Nya. Waktu dia berkata-kata, semua terbentuk. Kita harus mengaku dengan jujur. Pengakuan yang jujur akan membawa kita kepada pemikiran yang benar bagaimana seharusnya memilah-milah. Bahwa dunia ini kita harus akui cukup menarik. Kita menikmati hidup di dalamnya. Itu sebabnya kita berdoa supaya kita panjang umur. Bapak Ibu, dunia yang akan datang jauh lebih menarik. Tapi semenarik apapun dunia yang akan datang, dia masih sebuah impian bagi kita. Sehingga yang kelihatan di depan mata ini jauh lebih menggoda kita dan menarik kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah Puritan namanya John Bunyan, tahun 1600-an Bapak Ibu bisa lihat di Wikipedia, di Google Bapak Ibu orang ini, seorang pengkhotbah Puritan jalanan yang luar biasa, berulang kali masuk ke dalam penjara, oleh karena benturan kerajaan Inggris, Raja Charles yang pertama Bapak Ibu,
bersama dengan parlemen, ketika mereka perang saudara, tetangga perang dengan tetangga, saudara dengan saudara, kota dengan kota di Inggris sana, kemudian parlemen menang. Waktu parlemen menang, Charles I kemudian mati, anak-anaknya melarikan diri ke luar negeri. Itu sejarah dari bangsa Inggris Bapak Ibu tahun 1600-an. Tetapi kemudian di luar negeri sana, kemudian para pangeran ini membangun kekuatan, masuk lagi menginvasi Inggris, perang lagi dengan tentara parlemen. Nah, John Bunyan direkrut menjadi tentara parlemen atau wajib militer. Ketika parlemen berkuasa, kekristenan berkembang dengan luar biasa di Inggris. Sehingga kemudian pengkhotbah-pengkhotbah Puritan seperti John Bunyan juga kemudian boleh berkhotbah dengan bebas. Tetapi begitu kemudian anak-anak pangeran itu, anak raja kembali kepada Inggris, mengalahkan parlemen Bapak Ibu. Kemudian karena kerajaan Inggris, gerejanya Anglikan, maka para pengkhotbah Puritan mulai dibatasi. Pengkhotbah-pengkhotbah reform mulai dibatasi Bapak Ibu. John Bunyan keluar masuk penjara. Hamba Tuhan ini, John Bunyan ini biasa keluar masuk penjara, anak orang miskin, anak keluarga yang papanya pekerja patri, dia juga patri menambal kayak panci dan lain sebagainya Bapak Ibu. Menulis sebuah buku di penjara karena hidupnya lebih banyak di penjara. Menulis sebuah buku tentang Pilgrim Progress. Coba perhatikan dia cerita tentang roh duniawi. Dia berkata ada beberapa ciri. Yang pertama Bapak Ibu, roh duniawi itu possession. Perhatikanlah roh duniawi itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Possession, apa itu? Keinginan untuk memiliki harta berlebihan. Itulah dunia ini. Ayo Bapak Ibu, dunia ini menarik dan kita sering tergoda. Dan menurut John Bunyan ada roh dunia ini, roh duniawi, yang seringkali menyusup dengan senyap ke dalam hati orang-orang percaya. Apa itu? Possession. Selalu ingin memiliki lebih Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Hati-hati dengan keinginanmu. Coba pikirkan dengan cermat. Dalam hidup ini, apa yang bukan keinginan? Pikirkan, apa yang bukan keinginan? Hampir segala sesuatu dikendalikan oleh keinginan. Ingin umur panjang, ingin kaya, ingin hebat, ingin mati, ingin rusak. Semua dikendalikan oleh keinginan. Dan perhatikan roh duniawi itu selalu ingin memiliki lebih dan lebih. Padahal ada paradoks dalam kepemilikan. Bapak Ibu ingat itu ya? Ada paradoks dalam kepemilikan. Apa itu? Semakin banyak yang kau miliki, semakin sedikit yang dapat kau nikmati. Punya mobil 10, pergi ke gereja, nggak mungkin 10 mobilnya dibawa. Mobilmu 10 cuma satu yang kau bawa ke gereja. Rumahmu 20 cuma satu yang kau tinggalin. Nggak mungkin malam ini tidur di sini, malam besok tinggal lagi, sampai 20 hari kita mutar lagi begitu. Semakin banyak yang kau miliki, semakin sedikit yang dapat kau nikmati. Tapi roh dunia membawa kita kepada spirit possession. Selalu ingin memiliki, hati-hati. Yang kedua, pleasure, kesenangan duniawi. Kenikmatan duniawi menjadi gandrung. Kita menggandrunginya. Hati-hati, ingat Bapak Ibu, memulai sulit, mempertahankan lebih rumit. Kita perlu berhati-hati dan waspada. Lalu kemudian yang ketiga, dia berkata apa? Popularity, popularitas. Wah, kalau kita main Facebook, Instagram, Twitter, berapa yang like? Semakin banyak yang like, hati kita mulai semakin suka, semakin senang. Kita merasa harga diri kita naik, melambung. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang sekarang hanya dalam satu malam ikut audisi Indonesian Idol, American Got Talent. Saya bukan promo itu Bapak Ibu. Tapi dalam satu malam hidup manusia bisa berubah drastis menjadi begitu terkenal. Sehingga tanpa kita sadari anak-anak kita secara diam dan senyap dalam hati mereka mulai muncul keinginan itu populer. Apapun caranya. Sehingga kemudian kontroversi bagian dari promosi. Kalau mau lebih cepat populer, kontroversilah. Bayangkan dunia ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang seperti itu Bapak Ibu, roh dunia popularity. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pride. Kebanggaan atau kesombongan. Dan yang terakhir, present life. Hidup yang sekarang ini. Kita perlu berhati-hati, saya perlu berhati-hati. John Bunyan telah memberi nasihat tahun 1600-an. Hati-hati dengan roh duniawi. Possession, pleasure, popularity, pride, present life. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini harus kita akui. Kadang-kadang begitu menarik hati kita. Kita perlu waspada untuk Demas syndrome. Dia mencintai dunia yang zaman sekarang ini. Padahal yang akan datang jauh lebih nikmat. Tidak dapat dibandingkan, Paulus berkata begitu. Tidak dapat dibandingkan dengan dunia yang sekarang ini. Ayo kita belajar bersama-sama. Pagi ini
kita beroleh anugerah Allah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mendorong kita dan mengingatkan, ingatlah, memang mengawali sulit, tapi mengakhiri dengan baik jauh lebih sulit. Kita perlu kekuatan Allah Roh Kudus menuntun kita. Yang kedua, setiap kesetiaan itu butuh harga. Bayarlah berapapun harganya untuk sebuah kesetiaan. Dan yang ketiga, hati-hati. Karena dunia ini cukup menarik, kita perlu berhati-hati. Kita meminta Allah Roh Kudus memberi kita hikmat untuk bisa memilah-milah bagaimana hidup berkenan ke hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami belajar firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami dijauhkan dari Demas Syndrome. Tolong kami supaya kami terus mempertahankan iman kami, tidak gugur di tengah jalan. Oleh kekuatan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Tolonglah kami semua. Kami mengaku kami orang-orang yang mudah lupa kepada firman-Mu. Kami banyak kekurangan dan kelemahan. Belas kasihan-Mu kami mohonkan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Menjamah begitu rupa. Sehingga fokus kami tidak teralihkan kepada yang lain. Tetapi kepada Kristus saja. Berkati semua umat-Mu yang hadir di tempat ini. Yang ada di rumah masing-masing. Berkat firman-Mu ada atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Terima kasih buat firman yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan isi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami. Hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan dan angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan untuk kami semua bisa hadir di rumah Tuhan. Memuji, menyembah, serta mendengarkan sebagian firman-Mu. Saat ini iman kami benar-benar sudah bangkit kembali Tuhan. Tulang-tulang kami yang kering menjadi segar dan sehat kembali. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau sudah menyinari, Engkau sudah memberkati negeri Indonesia ini. Sehingga kami semua bisa sehat walafiat dan bisa bertumbuh kembali serta memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk gembala kami Bapak Aswin Tanusa Putra beserta seluruh anggota rumah tangganya, para diakon, diakones, worship leader, singer, pemain musik, soundman, multimedia man, serta semua yang terlibat pelayanan pada hari ini. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Tambah-tambahkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka selalu setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari saudara sebelum pulang, angkatlah kedua tangan-Mu. Syakawara-wara-wara-wara-wara-wara-wara. Tuhan selalu akan menyinari engkau di dalam kehidupan. Tuhan akan selalu memberkati engkau. Membuat engkau selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau selalu memberi dan tidak pernah meminta. Terimalah semua berkat itu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus. Dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Kami tetap menghimbau Bapak Ibu saudaraku untuk pulang secara hati-hati. Mungkin dimulai dari barisan yang paling belakang terlebih dahulu. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena, tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai sekarang. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus Panglima Bala Tentara, Dia pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena, tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai sekarang. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus Panglima Bala Tentara, Dia pemimpin kita. Mari bergerak maju
turun